Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PBL IF232 dengan judul Warehouse Capacity Tracking dengan Project Owner Ibu Yeni Rohayati SSI MSC. Untuk project description, Warehouse Capacity Tracking adalah sistem untuk melacak kapasitas gudang dari PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Sistem ini perlu ditambahkan dalam penimbangan barang yang meliputi berat, panjang, lebar, tinggi, dan volume. Data barang yang akan ditimbang secara otomatis akan masuk ke dalam database sistem Warehouse Capacity Tracking. Di sini project manager kami yaitu Ibu Yeni Rohayati SSI MSC. Di sini adalah kelompok kami dengan saya sendiri Adibur Rahman dengan NIM belakang 102 sebagai ketua. Di sini ada Ihsanul Fajri dengan NIM belakang 099 sebagai anggota, Novi Setiani dengan NIM belakang 004 sebagai anggota, Ahmad Fajri Muhammad dengan NIM belakang 010 sebagai anggota, Ahan Nobi Purwanto dengan NIM belakang 053 sebagai anggota, Arvin Aulia Baihaqi dengan NIM belakang 093 sebagai anggota. Di sini untuk ada work planning kami, yaitu ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Untuk planning sendiri kami sudah terjadwal, sudah kami lewatkan. Kami sudah, untuk sekarang kami sedang membuat analisis dan desain. Untuk analisis sendiri itu kami membuat ER diagram, use case, dan functional requirement dan non-functional requirement. Untuk desain sendiri itu ada desain UI, front end, dan back end model. Untuk implementasi sendiri itu setelah dari apa yang kami kerjakan itu telah siap. Untuk project output sendiri yang akan kami buat nanti itu ada TCA, IoT device, database, deployment, and poster. Kami di sini akan masuk ke dalam application and database. Untuk application database itu dimulai dari use case yang akan dijelaskan oleh Novi Setiani. Kepada Novi kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk use case, terdapat satu pengguna. Pengguna tersebut dapat melakukan login, mengisi supplier name dan part number, mengelola data barang, dan mengisi kuantitas. Next. Selanjutnya yaitu terdapat entity relationship diagram. Pada diagram ini terdapat beberapa tabel database, yaitu terdapat tabel user, tabel data barang, dan tabel sensor. Next. Selanjutnya yaitu activity diagram. Dimulai dari user melakukan login dengan username dan password yang sudah ada di dalam database. Setelah itu user berhasil login dan user melakukan kegiatan menimbang barang untuk mengetahui berat dan volume barang. Lalu user meletakkan barang yang akan ditimbang dan diukur volumenya. Setelah itu microcontroller mengolah hasil data dan sistem menampilkan hasil pembacaan berat dan volume barang dalam sistem berbentuk web. Oke, terima kasih kepada Novi. Selanjutnya untuk flowchart sendiri itu akan dijelaskan oleh Aji. Oke, terima kasih Ade. Jadi saya di sini akan menjelaskan untuk flowchart-nya sendiri yang dimulai dengan login ke sistem. Untuk login ke sistem sendiri kami cukup mudah menggunakan username dan password. Lalu setelah login dilakukan, barang akan diletakkan pada alat. Jika alatnya sendiri tidak dapat membaca berat barang dan volume barang, maka tidak akan memunculkan hasil berat dan volume barang, yaitu diselesaikan oleh sistem sendiri. Namun apabila berhasil untuk memunculkan hasil berat barang dan volume barang, dari sistem sendiri akan memunculkan output berupa berat barang dalam bentuk kilogram dan volume barang. Sekian, saya kembalikan ke Ade. Oke, terima kasih kepada Haji.
Selanjutnya ini masuk database. Untuk database sendiri akan dibacakan oleh Mas Ahad. Baik, untuk tabel sementara di sini ada 6 variabel. Yang pertama ada ID, ada data sensor 2, data sensor 3, data sensor 4, dan waktu. Kemudian memiliki tipe yang berbeda. Untuk ID dengan tipe integer. Untuk data sensor 1 dengan sampai sensor 4 memiliki tipe desimal dari 10 sampai 10,2. Untuk tipe data waktu yaitu integer. Oke, next. Oke, kemudian untuk table text terdiri dari 9 variabel. Yang pertama ada ID, ada supplier, ada part, ada quantity, ada length, ada width, ada height, volume, dan weight. Untuk tipe data ID memiliki tipe integer, untuk supplier dan part memiliki tipe varchar dengan panjangnya 100. Kemudian untuk quantity, length, width, height, volume, dan weight memiliki tipe data integer. Oke, untuk sekian dari saya kembalikan ke Ade. Oke, masih ada untuk table user. Yang pertama ada ID, ada username dan password. Kemudian ada unit. Untuk ID dengan tipe data integer, username, password, dan unit memiliki tipe data varchar dengan panjang 100. Baik, saya kembalikan ke Ade. Oke, terima kasih Mas Ahad. Selanjutnya itu akan masuk ke tampilan front end, dimulai dari dashboard yang akan dijelaskan oleh Mas Fajri. Oke, kepada Mas Fajri disilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard-nya, yang di mana tampilannya sendiri ada home, untuk loginnya ada di sebelah kanan atas. Kemudian ada tombol tambah dan daftar-daftar tabel yang dimana isinya adalah barang yang telah didaftarkan untuk diukur. Oke, selanjutnya untuk bagian backend-nya akan dijelaskan oleh Bang Ihsanul Fajri. Ya, terima kasih Bang Fajri. Jadi untuk backend yang ada di sini sendiri itu bakal menampilkan beberapa dashboard yang ada di aplikasi kami sendiri, yaitu beberapa ada data supplier, part, dan quantity-nya yang ada di kiri atas, yang ada di controller. Lalu untuk yang model sendiri itu bakal menampilkan gambar untuk meletakkan barang ke alatnya sendiri. Mungkin bisa di next Bang untuk contohnya. Baik, saya akan menjelaskan proses inputnya yang ada di web. Yang pertama, di sini untuk halaman pertama, kita bisa melihat ada tampilan supplier name, part number, quantity per box. Itu untuk kita akan masukkan untuk bagian proses. Kemudian setelah kita masukkan, maka akan muncul halaman baru yang dimana kita akan disuruh menaruh barang yang akan diukur pada alat alat yang kita gunakan untuk mengukur barang tersebut. Oke, selanjutnya. Kemudian setelah kita menaruh barang tersebut, maka akan menghasilkan output yang dimana supplier name yang kita masukkan tadi, part number-nya, dan hasil ukuran yang telah diukur, yaitu length, width, height, volume, weight. Kemudian kita juga bisa melakukan cek ulang, mengupdate, dan kembali jika barang tersebut tidak tertaruh dengan proper. Oke, selanjutnya. Untuk bagian backend saya akan memberi pada Mas Ade Nurrahman untuk menjelaskannya.
Oke, terima kasih Mas Fajri. Di sini untuk penjelasan dari controller, di sini ada proses. Di bagian proses ini untuk memproses dari alat ke web. Untuk di sini terlihat codingannya. Di sini untuk cek data, di sini ada save up data, di sini ada sensor, dan di sini ada session data. Dari semua di sini ini mencakup dari alat backend yang sudah dibuat, lalu disambungkan ke dalam bagian front end. Lalu untuk model sendiri, di sini ada proses dari penambahan data yang ada di dalam backend itu sendiri. Oke, di sini terlihat codingannya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.